Meskipun ada di antara warisan itu telah punah tanpa meninggalkan bekas. Ada yang mampu mempertahankan warisan itu. Ada pula yang harus tergerus zaman karena tidak mampu beradaptasi. Maengket adalah sebuah tari tradisional masyarakat Minahasa. Maengket biasanya mengungkapkan kehidupan masyarakat Minahasa sejak zaman dahulu. Pada zaman dahulu kala, masyarakat Minahasa hidupnya selalu itu gotong royong, kerjasama, baik itu di dalam membangun rumah yang baru, menanam padi atau berkebun, selalu dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong. Yang lebih populer dengan sebutan Mapalus. Mapalus atau kehidupan masyarakat yang saling gotong royong kerjasama. Ini semua diungkapkan dalam bentuk tari Maengket. Biasanya masyarakat Minahasa dulu setelah selesai mereka pergi ke kebun atau ke sawah atau selesai mereka membangun suatu rumah, kemudian pada malamnya mereka berkumpul, kemudian mereka menyanyi, menari bersama-sama sambil saut-sautan. Kemudian berjalan seiring dengan waktu, terciptalah sebuah tari yang waktu dahulu itu hanya sebatas rekreatif untuk tempat berkumpul dari masyarakat Minahasa. Kemudian sekitar tahun 60-an terciptalah sebuah tari Maengket yang seperti yang kita lihat sekarang. Cuma dalam segi perjalanan Maengket itu sudah banyak perkembangannya seiring dengan perkembangan tari-tarian yang ada untuk pertunjukan atau seni pertunjukan. Nah, kamu berarti dulu itu tetap di tengah ada kucing yang maju. Untuk kostum kapel sendiri, ini merupakan baju adat yang modern, di mana bentuknya seperti duyung, karena sudah dimodifikasi. Dan untuk ornamen-ornamen yang seperti ini sudah mendapat pengaruh dari Portugis atau dari bangsa Barat. Dan Maengket Minahasa ini menggunakan kostum kebaya. Mengapa harus kebaya? Karena kebaya ini merupakan pakaian adat dari Minahasa. Mengapa kebaya berwarna putih? Itu karena warna putih itu melambangkan kesucian, melambangkan kemurnian dari gadis-gadis yang ada di Minahasa. Untuk sarung, kalau sarung itu menggunakan motif, yaitu motif kepala. Ini motif kepala karena di sini dilihat ada motif yang berbentuk kepala burung. Bisa juga menggunakan motif patola atau motif ular patola. Kostum Maengket yang dipakai oleh pria, dia dipakai baju dengan berwarna hitam karena untuk diketahui bahwa warna untuk orang-orang Minahasa itu adalah merah dan hitam. Topi seperti ini mengapa dibentuk seperti gunung, karena ini menggambarkan geografis tanah Minahasa yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung. Tari Maengket merupakan gabungan antara tari dan nyanyi. Jadi
sambil menyanyi itu mereka menari. Gerakannya adalah ungkapan dari kalimat lagu yang dibawakan oleh penari. Jadi arti dari lagu yang dibawakan adalah gerakan yang mereka ungkapkan. Tari Maengket terdiri dari 3 babakan, yaitu babakan yang pertama menggambarkan bagaimana masyarakat Minahasa menanam padi secara bersama-sama atau gotong royong atau mapalus. Tari ini disebut tari Mak Kamberu. Ada sebutan kata Opo Wananatase. Itu mereka sementara meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk dapat memberikan berkat kepada mereka, karena mereka akan menanam padi. Jadi mereka sebelumnya mereka meminta Opo Wananatase, artinya Tuhan yang ada di atas sana atau Tuhan yang ada di tempat yang tinggi untuk memberikan berkat kepada mereka. Kemudian kata Kamberu di dalam lirik bagian yang pertama ini, Kamberu artinya padi baru. Kamberu, padi baru. Kemudian mereka ke kebun, kemudian mereka membersihkan kebun itu untuk siap ditanami padi. Kemudian ada gerakan-gerakan seperti yang melakukan persatuan, seperti mereka membuat lingkaran atau setengah lingkaran dengan seperti tangan saling berkaitan, itu melambangkan satu kesatuan atau kerjasama. Kemudian babakan yang kedua disebut tari Maramba. Tari Maramba itu menggambarkan bagaimana masyarakat Minahasa secara gotong royong membangun rumah yang baru. Rumah Minahasa itu rumah tinggi atau rumah panggung yang punya tangga-tangga. Rumah Minahasa itu dibangun secara bersama-sama atau secara kelompok oleh masyarakat Minahasa. Kemudian setelah rumah selesai mereka bangun, mereka mengadakan suatu upacara yang disebut upacara Sumolo atau penerangan lampu pertama kali di rumah tersebut. Itu masih dilaksanakan setiap masyarakat Minahasa membangun rumah baru, selalu ada upacara Sumolo, yaitu penerangan lampu pertama kali di rumah tersebut. Tapi sebelumnya, sebelum ada upacara penerangan lampu, diadakan dulu pengujian rumah tersebut. Apakah rumah itu sudah kuat atau belum? Ujian itu berupa gerakan-gerakan hentakan-hentakan kaki. Seperti yang kita bisa lihat dalam gerakan tari Maengket, ada gerakan-gerakan hentakan kaki. Itu adalah mereka sementara menguji kekuatan rumah tersebut. Setelah rumah tersebut, mereka mengadakan upacara Sumolo itu, kemudian mereka adakan syukuran setiap keberhasilan mereka membangun rumah itu. Bahkan yang ketiga, Ladayaan. Ladayaan dari kata ladaya, artinya tarian. Ladayaan dibumbui dengan artinya menari-nari. Menari-nari. Nah, tari ini bisa kita lihat mungkin dalam tariannya itu sepasang muda-mudi itu secara berpasangan mereka saling kelihatan di situ, sang pria merayu sang wanita untuk mengambil hati. Itu dilambangkan dengan lenso. Lenso yang dipakai, lenso yang warna putih itu melambangkan cinta yang suci. Ya, cinta yang suci. Kemudian lenso yang merah melambangkan keberanian dari seorang pria, keperkasaan dari seorang pria.
Tari Maengket itu diiringi oleh sebuah alat musik tradisional Minahasa yang disebut tambor. Tambor dalam segi pukulan itu ada beberapa variasi yang kita bisa jumpai pada tari Maengket. Seperti tari masuk itu kita membuat pukulan seperti ini. Itu adalah pukulan dari tari masuk. Dalam penampilan Maengket biasanya diiringi oleh 3 buah tambur, yaitu tambur kecil yang biasa disebut tambur tenor, kemudian yang sedang itu disebut tambor bariton, kemudian yang besar itu tambor bass. Dalam perkembangannya juga akhirnya tari pengiring tari Maengket itu bukan hanya sebatas tambor, tapi sekarang berkembang sehingga diiringi juga sama tetengkoren dan maruas atau gong besi. Kira-kira inilah tari Maengket yang kekhasannya tari Maengket yang diiringi oleh tambor tradisional.